Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulus shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idh tadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia di hari Jumat yang penuh berkah dan barakah yang berlimpah ruah, yang mana di hari ini kita semua memiliki niatan, yakni untuk mengikuti salat Jumat berjamaah, yang mana didahului dengan khutbah, yang mana khutbah ini sendiri bertujuan adalah untuk saling mengingatkan dalam kebenaran serta dalam kesabaran. Maka wasiat yang pertama adalah untuk diri khatib secara pribadi. Kemudian selanjutnya adalah untuk jamaah sekalian, yang nantinya diteruskan untuk seluruh keluarga yang berada di rumah. Yang pertama wasiat tersebut adalah, marilah kita untuk terus mengingat Allah dan mengingat kebesarannya dan mengakui kekuasaannya, serta mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian marilah kita berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama, karena sesungguhnya berkumpulnya kita adalah untuk saling mengingatkan bahwasanya Allah adalah satu dan Allah tempat kita menuju dan Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maka dalam konteks ini kesempatan kita adalah untuk saling menguatkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita, agar kita semua menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa dan mendapatkan ridha serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yakni marilah kita berusaha untuk terus menyibukkan diri kita dengan cara mengirimkan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap daripada apa yang beliau kerjakan menjadi sunnah bagi kita. Adapun sunnah yang pertama, yakni berkaitan terhadap sunnah fi'liyah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah maka kita kerjakan dan kita upayakan untuk mengikuti apa yang beliau kerjakan. Kemudian sunnah yang kedua, yakni sunnah qauliyah, yang berkaitan terhadap apapun yang menjadi penjelasan dari perkataan Nabi Allah Muhammad SAW, harus kita yakini bentuk kebenarannya dan harus kita ikuti setiap ajakannya. Karena sesungguhnya dengan cara yang seperti begini, itu berkaitan terhadap bagaimana cara kita menghidupkan sunnah Nabi. Adapun yang ketiga, yakni sunnah takririyah, sunnah yang berkaitan terhadap ketetapan Rasulullah SAW terhadap sebuah keputusan-keputusan yang ada. Maka hendaknya setiap keputusan-keputusan yang berlaku kita ikuti dan juga kita berusaha untuk jalan. Karena sesungguhnya inilah cara kita mencintai Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ia pun harus cinta kepada Rasulullah. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka hendaknya ia pun berupaya untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mengikuti Allah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 31. Dijabarkan dalam kitab tafsir Tabari, dijelaskan bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok kaum yang mengaku cinta kepada Allah. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Allah Muhammad SAW, apabila kalian semua bersungguh-sungguh atas ucapan kalian, maka ikutilah aku, karena dan mengikutiku merupakan tanda kesungguhan ucapan kalian. Ayat ini juga sebagai penegas akan pentingnya mengikuti tindak tanduk perilaku Nabi Allah Muhammad SAW yang merupakan suri toladan dan panutan dalam mencintai Allah. Sebab tanpa petunjuk dan mengikuti arahan dari Nabi Allah Muhammad SAW, niscaya kita semua akan tersesat. Maka dengan hadirnya bulan Rabiul Awal ini, di akhir daripada bulan Agustus, setelah kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80, maka saatnya sekarang kita menuju kepada peringatan yang berikutnya, yakni peringatan Maulid Nabi. Dikarenakan kita mencintai Nabi Allah Muhammad SAW, maka meriahkanlah bulan ini semeriah mungkin dengan beribadah pada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dengan bersedekah, dan juga terus untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Allah Muhammad SAW. Maka dalam hal ini pula kita hendaknya mengusahakan diri kita untuk selalu mengingat dan meneladani akhlak Rasulullah SAW, sebab beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia sehingga mereka menjadi insan yang memiliki kepribadian mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Yang artinya adalah, apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kapan saja Nabi Muhammad memerintahkan untuk melakukan kebaikan, maka secepat itu pula kita ikut melaksanakan. Dan kapan saja beliau melarang, maka secepat itu pula kita harus meninggalkan. Selain itu, ayat tersebut menjadi sangat penting bagi mereka yang mengakui mencintai Allah. Pasalnya siapa saja yang mencintai Allah harus berdasarkan mencintai kepada Nabi Allah Muhammad SAW dengan mengikuti ajaran dan petunjuknya. Tentu saja meneladani akhlaknya. Maka Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, "Bu'ithtu liutammima salihal akhlaq," yang artinya adalah, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis surah Bukhari. Bahkan dikatakan pula dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya adalah, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maka sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kemuliaan akhlak Rasulullah mampu merubah sejarah peradaban manusia yang sebelumnya primitif dan jahiliyah. Meskipun Rasulullah mendapatkan penganiayaan, dihina, dicaci maki, namun beliau tidak membalas dengan hinaan maupun caci maki. Rasulullah tetap istiqamah menunjukkan akhlak terpuji dengan tetap mendoakan kebaikan untuk umatnya. Maka dalam hal ini, marilah kita berupaya untuk terus meningkatkan kebersamaan kita dalam berupaya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmatnya. Serta marilah kita berupaya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui syafaat yang ada. Karena sesungguhnya setelah kita melewati syafaat tersebut, maka kita menanti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senang lagi diridhai. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Maka kesempatan-kesempatan yang berharga di saat ini janganlah sampai kita sia-siakan.
Ajaklah keluarga kita seluruhnya untuk berupaya menghidupkan sunnah Nabi Allah Muhammad SAW, kemudian bersalawat kepadanya, dan jadikanlah setiap kehidupan kita penuh makna dengan harapan bahwasanya akan ada hidayah serta inayah untuk diri kita dan keluarga kita semua. Ingatlah, kita adalah laki-laki, kita adalah pemimpin bagi keluarga kita semuanya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka hendaknya kita berupaya untuk menjaga istri kita dan anak-anak kita, karena sesungguhnya mereka adalah tanggung jawab yang sangat besar yang ada pada pundak dan punggung kita. Dan sesungguhnya ketika kita berusaha untuk membangkitkan ghirah keislaman pada diri mereka, sehingga hadirnya keimanan dan ketakwaan, maka sesungguhnya itu akan menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan suatu bentuk bagian daripada rahmat dan ridhonya untuk diri kita. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan sebelum kami mengakhiri daripada khutbah Jumat ini, kembali lagi kami tegaskan dan kami ingatkan bahwasanya peringatan Maulid Nabi adalah peringatan di mana kita berupaya untuk mencintai Nabi Allah Muhammad SAW, sebagaimana peringatan 17 Agustus yang kita kemarin proklamirkan dalam konteks peringatan 80 tahunnya. Maka ketika kita mencintai negara ini, maka cintailah Nabi Allah Muhammad SAW lebih daripada cinta kita kepada apapun yang ada. Karena sesungguhnya dengan mencintai Rasulullah berarti kita sudah menyelamatkan dunia dan akhirat kita semua. Mencintai bangsa dan negara itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Namun mencintai Nabi Allah Muhammad SAW itu adalah bagian daripada cara kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ridhonya, dan bahkan untuk mendapatkan surga yang nantinya dijanjikan untuk kita semua, yakni untuk umat Islam. Maka mudah-mudahan Allah hadirkan bentuk-bentuk ketenangan yang baik untuk diri kita semua. Allah menguatkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju ke tempat-tempat ibadah, untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, dan juga Allah memberikan kepada kita kekayaan dan kesejahteraan sehingga kita senang dalam bersedekah, dan mudah-mudahan Allah meringankan beban hidup kita di dunia dan menghilangkan segala beban di akhirat sehingga kita bisa masuki surganya Allah tanpa melalui yaumul hisab. Ma'asyiral muslimin wa jumratal min rahimakumullah. Maka sedikit pesan yang terakhir di mana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya adalah bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.